Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Pertama-tama mari sama-sama kita menyebutkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah berupa nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat Islam yang saat ini kita rasakan. Dan salam terlepas pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam, menyampaikannya hingga sampai ke daerah kita gitu. Pertama-tama ikhwan fillah, sebelumnya kita akan mulai dulu polling ya, untuk sebuah kuis kecil-kecilan. Mungkin pollingnya akan diawali oleh Faris. Pada saudara Faris dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya belum mengabarkan di WA grup ya mengenai moderator kita malam hari ini, yaitu Akhi Roni Sudarwan. Lalu langsung saja seperti kesepakatan sebelumnya ya, di kajian fikih yang ketiga kemarin, kita akan mengadakan kuis kecil-kecilan gitu di awal sebelum kajian fikih dimulai, seperti itu. Jadi kepada Akhi Torik, tafadhol dimulai saja pollingnya. Ya, silakan diisi. Oke. Untuk belum. Ya, jika kuisnya sudah selesai, akan kita beri waktu sampai jam 8 lewat 10 ya,
untuk kuisnya. Ustaz Aris, mohon maaf sebelumnya. Eh, Oke. Karena saya rasa pun apa namanya kuisnya cukup mudah ya, jadi eh, insya Allah sudah selesai gitu. Jadi saya kembalikan kepada Akhi Roni Sudarohan. Kepada antum dipersilakan. Ya. Syukur Faris atas kuisnya tadi ya. Ya sebelumnya kan kita tentang minggu kemarin tentang membahas tentang al-musta'mal ya. Mungkin tadi udah dibahas juga di kuisnya, udah pada tahu kan ya. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi, yaitu di mana yang keempat, itu judulnya jenis-jenis benda najis. Nah, yang akan dijelaskan oleh Ustadz Aris Abu Arsa. Pada Ustadz Aris, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wassalam ajma'in, amma ba'd. Segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa diberikan Allah kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat serta kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Insyaallah ini merupakan pertemuan keempat dalam kajian fikih kita. Pada pertemuan malam hari ini, insyaallah kita akan membahas terkait dengan benda-benda najis. Ya. Jadi apa saja yang termasuk benda najis. Sebelumnya saya cek ini suara saya jelas ya? Alhamdulillah, Ustaz. Terlalu kecil? Terlalu kecil enggak? Enggak ya? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Baik. Baik, kita akan membahas pada kesempatan malam hari ini adalah jenis-jenis benda najis, yaitu apa saja yang termasuk benda najis. Baik, langsung silakan. Sebelum kita memasuki benda najis, ya,
Jadi secara umum sebenarnya benda najis itu termasuk ke dalam apa yang disebut sebagai al-qadzarah. Ya. Jadi al-qadzarah itu secara umum artinya adalah kotoran. Ya. Nah, al-qadzarah atau kotoran itu secara umum ada dua. Jadi ada al-qadzarah atau kotoran itu yang sangat buruk sekali. Ada al-qadzarah itu yang tidak terlalu buruk. Nah, al-qadzarah yang sangat buruk sekali, itulah yang kemudian disebut sebagai an-najasah atau najis. Sedangkan al-qadzarah yang dia tidak terlalu buruk, itu yang kemudian disebut sebagai ad-danas atau al-wasakh. Atau kalau dalam bahasa kita, atau dalam pembahasan kita minggu lalu, itu disebut sebagai kotoran. Nah, kotoran di sini, ya, kotoran yang tidak termasuk najis. Nah, ini yang disebut dengan ad-danas atau al-wasakh. Ya, sementara kalau secara umumnya baik an-najasah yaitu najis atau ad-danas itu juga disebut sebagai kotoran. Nah, di dalam Islam antara an-najasah dengan ad-danas ini, jadi antara najis dengan kotoran itu memang memiliki konsekuensi ataupun hukum yang berbeda. Bahwa ia disebut sebagai an-najasah karena memang Islam telah memposisikannya sebagai sesuatu yang buruk. Buruk sekali, yang konsekuensinya itu adalah ia menjadi perkara yang diharamkan, ya, di dalam Islam. Nah, berbeda dengan yang terkategori sebagai ad-danas. Ya. Jadi kalau kotoran yang masuk ke ad-danas itu adalah kotoran, segala kotoran yang dia tidak masuk kategori najis. Nah, terhadap ad-danas ini, kotoran, maka Islam atau syariat itu memakruhkan. Makruh itu artinya adalah sesuatu yang tidak disukai atau sesuatu yang dibenci, tapi tidak pada level diharamkan. Konsekuensi dari ini, maka kalau ia merupakan atau termasuk an-najasah atau najis, maka tindakan untuk menjauhinya itu menjadi satu kewajiban. Sementara kalau ia termasuk kotoran atau ad-danas yang bukan najis, maka tindakan menjauhinya itu merupakan perkara yang sunnah. Jadi tidak wajib. Nah, tetapi tentu saja Islam itu memerintahkan untuk menjauhi al-qadzarah atau kotoran itu secara umum, baik ia termasuk najis, ya, an-najasah, atau ia termasuk ad-danas. Jadi dua-duanya itu Islam memerintahkan untuk menjauhi. Hanya kalau najis atau an-najasah itu wajib untuk menjauhi, sementara kalau kotoran itu termasuk perkara yang sunnah. Lanjut. Nah, terkait dengan najis, ya, najis sendiri itu secara faktanya bisa dibagi menjadi dua. Ya. Jadi yang pertama ada najis yang disebut sebagai najis hissiyah. Najis hissiyah itu adalah najis yang bisa diindra, yang terindra. Ya. Nah, yang kedua, itu ada yang disebut dengan najis hukmiyah. Najis hukmiyah atau najis maknawiyah. Nah, kalau najis hukmiyah itu adalah najis secara hukum. Jadi, secara hukum dia najis, tetapi dia tidak nampak najisnya. Jadi dia tidak bisa diindra.
najisnya. Yang termasuk najis hisia itu contohnya adalah air kencing, ya, tinja, darah, anjing. Nanti kita akan bahas ya detail-detailnya apa saja yang termasuk benda najis. Sementara yang terkategori najis hukmiyah itu contohnya adalah janabah, ya, haid, nifas, kemudian batalnya wudu. Nah, najis hukmiyah inilah yang kemudian seringkali disebut sebagai hadas. Ya, jadi hadas itu nggak ada rupanya, nggak ada bentuknya, nggak ada bendanya. Ya. Tetapi hadas itu adalah akibat dari sesuatu, kemudian ia dihukumi najis, sehingga maksudnya adalah dia dihukumi adanya kewajiban untuk bersuci. Ya. Nah, najis ini harus dijauhi atau wajib dijauhi dalam 3 aktivitas ibadah. Ya, yang pertama adalah sholat, tawaf, kemudian memegang mushaf, ya, Al-Quran. Nah, dalam 3 hal ini maka najis baik itu hisia maupun hukmiyah itu wajib untuk dijauhi. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan utama kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu benda-benda yang terkategori sebagai benda najis. Nah, di dalam pembahasan fikih itu seringkali ketika berbicara terkait dengan jenis-jenis najis, itu disebutkan bahwa ada 3 jenis najis, yaitu najis mughalladah, kemudian najis mukhaffafah, dan yang ketiga itu adalah najis mutawassithah. Nah, atau najis berat, ya, najis ringan, dan najis sedang. Nah, pembagian najis menjadi 3 jenis ini sebenarnya adalah berkaitan dengan tata cara untuk menghilangkan atau bersuci terhadap najis yang bersangkutan. Ya. Jadi dibedakan menjadi najis berat, najis ringan, kemudian najis sedang. Itu adalah dilihat dari sisi yang ditunjukkan oleh syariat, itu bagaimana untuk menghilangkan, bagaimana untuk membersihkannya. Nah, terkait dengan hal ini, itu nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Jadi pertemuan minggu depan, insya Allah kita akan membahas hukum atas benda najis. Ya. Nah, sementara ya pada kesempatan malam hari ini yang akan kita bahas terkait dengan jenis-jenis benda najis itu adalah benda najisnya itu sendiri apa saja. Ya. Jadi sebenarnya yang termasuk najis itu apa saja. Nah, perlu difahami bahwa yang termasuk najis itu apa saja. Di tengah-tengah para ulama itu sebenarnya memang terjadi perbedaan pendapat, ya, karena memang terkait dengan benda-benda yang najis itu tidak ada, maksudnya tidak ada secara spesifik gitu ya, yang dimana dalil-dalil syar'i itu menyebutkan bahwa benda najis itu ini saja, ya. Bahwa yang termasuk najis itu ini. Tetapi mana-mana yang termasuk benda najis itu memang harus digali satu persatu dari dalil-dalil syar'i yang ada, ya, sehingga kemudian diketahui bahwa ini adalah benda najis. Nah, sehingga dari situ ada yang terkategori benda najis, itu yang di tengah-tengah para ulama tidak terjadi perbedaan pendapat bahwa ini memang adalah benda najis. Tetapi ada beberapa yang di tengah-tengah para ulama itu berbeda pendapat apakah ini najis, apakah tidak. Nah, kalau kita lihat
yang saya sampaikan ini yang mayoritas atau secara umum tidak terjadi perbedaan pendapat ya terkait dengan bahwa ini adalah terkategori benda najis. Ya. Jadi yang tidak terjadi perbedaan pendapat terkait bahwa ini adalah benda najis itu setidaknya ada 9 benda. Ya. Jadi 9 benda ini ada 4 benda yang itu berasal dari manusia, ada 3 benda itu yang berasal dari hewan, ada 1 benda yang berasal baik dari manusia maupun hewan, dan ada 1 benda yang itu bukan berasal dari manusia dan juga bukan berasal dari hewan. Nah, benda najis yang berasal dari manusia itu ada 4, yaitu yang pertama adalah air kencing, ya, al-baul. Terus yang kedua itu adalah tinja, ya. Terus yang ketiga itu adalah madhi, yang keempat itu adalah wadi. Ya, apa-apa ini nanti kita bahas beserta dalil-dalil syar'inya yang menjadi dasar atau hujah argumentasi bahwa benda-benda ini itu terkategori sebagai benda najis. Sementara 3 benda yang berasal dari hewan yang ia terkategori sebagai benda najis, itu yang pertama itu adalah anjing, yang kedua adalah babi, dan yang ketiga itu adalah bangkai. Nah, sementara 1 benda yang itu berasal baik dari manusia maupun hewan itu adalah darah, ya, darah yang mengalir. Nah, sementara yang ketiga yang itu bukan berasal dari manusia, juga bukan berasal dari hewan, yang ia terkategori sebagai benda najis, itu adalah khamar. Ya. Lanjut. Kita selanjutnya akan bahas satu persatu dalil yang menunjukkan secara syar'i bahwa benda-benda ini adalah benda najis. Yang pertama itu adalah air kencing. Ini salah satunya berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, bahwasanya beliau menyampaikan, ini hadisnya sebenarnya minggu lalu sudah saya sampaikan ya, cuma hadis yang agak panjang, ini saya potong. Abu Hurairah menyampaikan, qoma Arabiyun, ada seorang Arab, ya, Arab dusun, itu berdiri, fabala fil masjid, yang ia kencing, buang air kencing di dalam masjid. Fatana waluhun nas, maka orang-orang itu berusaha untuk menahannya. Faqala lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, da'uhu, ya, biarkan dia. Wahariqu ala baulihi, dan siramlah air bekas kencingnya. Ya, sajlan min ma'in, yaitu dengan setimba air atau seember. Jadi sajlan min ma'in, jadi air setimba, au zanuban, atau seember, min ma'in, dari air. Fa inna ma bu'istum muyassirin, maka sesungguhnya kalian itu diutus muyassirin, ya, untuk memberikan kemudahan. Walam tub'atsu mu'assirin, dan kalian itu tidak diutus untuk membuat kesulitan. Nah, di dalam hadis ini Rasul menyatakan wahariku ala baulihi, dan siramlah air bekas kencingnya. Nah, perintah Rasulullah untuk wahariqu ala baulihi sajlan min ma'in atau dunuban min ma'in, jadi siramlah, ya, atas kencingnya tadi itu dengan setimba air atau seember air, itu menunjukkan adanya perintah untuk membersihkan, ya. Jadi ini menjadi dalil
Sehingga bisa difahami dari hadis ini bahwa air kencing itu adalah najis. Ya, karena kalau tidak najis maka Rasulullah tidak akan memerintahkan untuk menyiramnya. Ya. Nah, jadi ini dalil yang menunjukkan salah satunya bahwa air kencing itu adalah najis. Lanjut. Selanjutnya adalah tinja. Ya, jadi terkait dengan air kencing tadi, ya al-baul tadi, maka sebenarnya memang tidak terjadi perbedaan pendapat ya. Jadi ini sudah menjadi sesuatu yang mafhum di tengah-tengah umat Islam bahwa itu adalah terkategori najis. Berikutnya adalah tinja. Ini juga sebenarnya sudah mafhum di tengah-tengah kita ya bahwa ia terkategori sebagai najis. Dalilnya adalah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaib." Jika salah satu dari kalian itu pergi ke al-ghaib. Al-ghaib itu adalah tempat buang air besar. Ya. Falyadhhab ma'ahu bisalasati ahjarin. Maka berangkatlah bersamanya itu dengan atau pergilah bersamanya itu dengan membawa 3 batu. Yastatibu bihinna, ya, untuk kemudian beristinja dengannya. Fa innaha tujzi'u anhu, ya, sesungguhnya 3 batu tadi itu cukup ya baginya. Nah, jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan untuk beristinja setelah melakukan buang air besar. Ya, jadi dahaba ilal ghaib. Ya, jadi pergi ke al-ghaib itu pemahamannya itu adalah buang air besar. Ya, nah sehingga perintah untuk membersihkan ya dengan 3 batu itu adalah menunjukkan bahwa buang air besar atau yang dikeluarkan atau kotoran manusia itu merupakan najis ya, sehingga harus dibersihkan, harus kemudian melakukan bersuci ya, yang dalam konteks ini memang dicontohkan atau disebutkan oleh Rasulullah buang air besar itu bisa dibersihkan atau bisa disucikan dengan 3 batu ya. Nah, walaupun nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan minggu depan ya, ini termasuk salah satu cara menghilangkan najis ya yang disyariatkan. Baik, lanjut. Nah, selanjutnya yang terkategori atau yang termasuk ke dalam najis itu adalah mazi. Ya. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an bahwa ia berkata, "Kuntu rajulan madzaan." Ya, beliau menyatakan dahulu aku adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan mazi. Fa'amartu rajulan ayas'alan nabiyya, maka aku memerintahkan kepada seseorang itu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam li makani natihi, ya, karena kedudukan putri beliau. Fasa'ala, maka orang itu kemudian bertanya kepada Nabi, menanyakan pertanyaan Ali, waqala tawaddu waghsil zakaroka. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, tawaddu, wuduklah ya, waghsil zakaroka, kemudian cucilah kemaluanmu. Nah, jadi perintah waghsil zakaroka itu menunjukkan, atau cucilah kemaluan itu menunjukkan bahwa setelah mengeluarkan mazi, maka itu menunjukkan bahwa mazi itu termasuk najis. Ya, jadi mazi itu termasuk najis. Nah, ini semua tahu ya mazi itu apa ya? Jadi mazi itu adalah cairan yang keluar dari kemaluan karena ada rangsangan
ya seksual. Nah, jadi atau mulai bangkitnya syahwat. Nah, itu yang keluar itu adalah mazi. Ya. Nah, jadi mazi itu berbeda dengan mani. Kalau mazi itu terkategori sebagai najis, sementara kalau air mani itu ia tidak terkategori sebagai najis. Ya, walaupun memang kalau keluar air mani maka wajib untuk mandi. Ya, nanti jatuhnya adalah hadas besar. Nah, tetapi maninya sendiri, ya air maninya sendiri itu tidak terkategori sebagai najis. Nah, sebaliknya kalau mandi itu dia terkategori sebagai najis. Lanjut. Nah, selain mandi, yang terkategori sebagai najis itu adalah apa yang disebut dengan wadi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-maniyu wal madyu wal wadyu. Nah, adapun terkait dengan mani, ya, ada kemudian yang disebut sebagai al-madyu, ya, atau madi, wal wadyu dan wadi. Amal maniyu, ya, adapun mani, fahuwa alladhi minhul ghusl. Jadi adapun terkait dengan mani, ya, ia adalah sesuatu yang harus mandi, ya, karenanya. Wa amal wadyu wal madyu, adapun terkait dengan wadi dan mani, maqala, maka ia berkata, iksil karoka, ya, cucilah kemaluan, au madzakiroka, ya, jadi sama ya, wa tawaddu wudhu akan disolati. Maka kemudian wudhulah sebagaimana wudhu untuk sholat. Nah, jadi wadi itu diposisikan sama dengan madi, ya, yaitu dihukumi sebagai najis yang harus dibasuh, yang harus dibersihkan. Nah, berdasarkan hadis ini, maka wadi itu dihukumi sebagai najis, ya. Nah, jadi wadi itu adalah cairan yang keluar biasanya itu setelah buang air kecil, ya, atau bersamaan dengan buang air kecil. Nah, sehingga berbeda tadi dengan madhi, ya. Kalau madhi itu biasanya ada rangsangan seksual, sementara kalau wadi itu tidak, ya. Jadi wadi ini biasanya keluar setelah buang air kecil, atau keluar bersama air kencing. Nah, sehingga wadi ini kemudian dihukum sebagai najis. Ya. Berikutnya, nah, tadi itu adalah 4 perkara atau 4 benda yang dia dihukumi najis, yang itu adalah berasal dari manusia, ya. Jadi yang pertama tadi adalah air kencing, terus yang kedua itu adalah tinja, yang ketiga itu adalah madhi, dan yang keempat adalah wadi. Nah, sekarang kita masuk ke najis berikutnya, yaitu najis yang ia berasal dari hewan. Yang pertama itu adalah anjing. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum falyurikhu thumma liyuksilhu sab'a mirarin." Idza walaghal qalbu, jika ada anjing yang menjilat fi ina'i ahadikum, ya, bejana salah satu dari kalian, fal yurikhu, maka tumpahkanlah, ya, bejana itu, thumma liyuksilhu sab'a mirarin, kemudian bersihkan atau cuci, ya, atau mandikan, ya, mandikan maksudnya dicuci sab'a mirarin sebanyak 7 kali. Nah, jadi ini menjadi dalil bahwa
anjing itu termasuk najis. Ya. Walaupun memang ada terjadi perbedaan pendapat dari sisi bahwa ada yang berpendapat yang najis itu hanya jilatan anjing, ya. Jadi yang najis itu hanya jilatan anjing, sementara bagian tubuh anjing yang lain itu tidak dihukumi najis. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa bukan hanya jilatan anjing yang najis, ya, tetapi seluruh tubuh anjing itu juga dihukumi sebagai najis. Hanya saja bedanya kalau jilatan anjing itu yang masuk ke dalam kategori najis berat tadi, ya, sehingga untuk membersihkan atau mensucikannya itu harus dicuci sebanyak 7 kali. Sementara bagian tubuh anjing yang lain itu dihukumi najis, tetapi tidak terkategori sebagai najis mughaladah atau najis berat. Nah, yang mendasari bahwa bagian tubuh anjing yang lain itu terkategori najis itu adalah hadis berikutnya. Lanjut, hadis yang diriwayatkan dari Maimunah, ya, radhiyallahu anha, bahwasanya beliau menyebutkan, ya, ini hadisnya agak panjang, saya potong. Summa waqa'a fi nafsihi, ya, jirhu kalbin. Nah, kemudian beliau itu melihat anak anjing, ya, tahta fustatin lana, yang itu berada di bawah tempat tidur kami. Fa'amara bihi. Beliau kemudian memerintahkan, ya, dengannya, fa'ukhriya, maka kami kemudian atau aku mengeluarkannya. Summa akhadha biyadihi ma'an, kemudian beliau sendiri itu dengan tangan beliau itu mengambil air, fanadhaha makanahu, kemudian meneteskannya ke tempat bekas anjing. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa, jadi hadis ini menunjukkan bahwa anjing itu bagian tubuh yang lain, ya, bukan hanya jilatannya, itu diposisikan sebagai najis, ya, karena ketika berdasarkan hadis ini Rasulullah itu meneteskan air kepada tempat bekas anjing tadi, ya. Jadi ini akhirnya kita memahami bahwa bagian tubuh anjing yang lain, ya, selain jilatan itu juga dihukumi sebagai najis. Lanjut. Nah, yang berikutnya yang termasuk najis yang berasal dari hewan itu adalah babi. Ya, terkait dengan kenajisan babi ini sebenarnya juga sudah menjadi perkara yang mafhum, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Dalilnya ini salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'labah Al-Khushani, bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah SAW, Inna nujawiru ahlul kitab, sesungguhnya kami, ya, itu bertetangga dengan ahlul kitab, wahum yadbakhuna fi qudurihim al-khinjiri, ya, sementara mereka itu memasak babi, ya, ya, dalam kuali fi qudurihim, ya, wa yashrabuna fi anaidihim al-khamra, dan mereka itu meminum, ya, di dalam bejana-bejana mereka itu khamar. Faqala, kemudian Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, in wajadtum ghairaha fakulu, ya, fiha wasrabu. Jika kalian itu mendapatkan selainnya, fakulu fiha wasrabu, maka makanlah darinya atau di dalamnya, wasrabu, dan minumnya. Maksudnya adalah kalau kemudian bisa mendapatkan jadi ini ada seorang sahabat, yaitu Abu Sa'labah,
beliau bertetangga dengan ahli kitab, ya. Dan biasa di dalam bertetangga itu saling meminjamkan peralatan dapur, ya, peralatan memasak. Nah, salah satunya itu adalah terkait dengan kuali atau bejana, ya. Jadi saling meminjamkan, saling menggunakan. Nah, tetapi tetangga dari Abu Sa'labah ini dia adalah ahli kitab yang ia itu mereka karena ahli kitab, mereka makan daging babi, kemudian masak babi, minumnya juga khamar, ya, dan menggunakan peralatan makan ataupun memasak itu digunakan untuk memasak babi, ya, dan meminum khamar. Maka Rasul memerintahkan in wajadtum ghairuha, jika kalian mendapatkan yang lain, maksudnya bisa menggunakan selain atau ada perlengkapan yang bisa digunakan selain yang tadi digunakan oleh Alkitab untuk memasak babi maupun minum khamar itu, maka makan dan minumlah dari sana. Wa illam tajidu ghairuha, tapi jika kalian atau engkau tidak mendapatkan yang lain, fa'arhaduha bil ma'i, ya, maka basuhlah dengan air, wa kulu washrabu, kemudian makanlah dan minumlah. Nah, jadi perintah Rasulullah farhaduha bil ma'i, jadi basuhlah dengan air, itu menunjukkan bahwa babi itu dihukumi sebagai najis, ya. Lanjut. Nah, begitu juga disebutkan, ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 145, Allah berfirman, "Kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yata'amu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin." Ya. Nah, jadi di sini Allah berfirman, "Qul," katakanlah, tidaklah aku peroleh yang fima uhiya ilayya, di dalam apa-apa yang diwahyukan kepadaku, muharraman, sebagai sesuatu yang diharamkan, ala ta'imin yat'amuhu, untuk orang yang memakannya, illa, kecuali ayyakuna maitatan, itu kecuali keberadaannya sebagai bangkai, audaman, atau darah, masfuhan, yang mengalir, aulah khinzirin, atau daging babi, fa innahu rijzun au fisqan, maka sesungguhnya ia termasuk najis, au fisqan, ya, ukhilla li ghairillahi bihi, ukhilla li ghairillahi bihi, ya, sebagaimana atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut daging babi itu termasuk kategori rijsun, ya, yang dalam konteks ini diartikan sebagai najis, ya. Jadi jelas babi itu terkategori sebagai najis. Lanjut. Berikutnya, benda najis yang termasuk sebagai benda najis yang itu berasal dari hewan itu adalah bangkai. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aradan nabiyyu ayyatawaddu'a min siqain. Ya, bahwasanya Nabi SAW beliau hendak berwudu dalam kantong air. Faqila lahu innahu maitatun. Maka kemudian dikatakan kepada beliau bahwa sesungguhnya ia adalah bangkai. Ya, berasal dari bangkai maksudnya. Qala, maka Rasulullah kemudian bersabda, dibahu yathabu bi khabsihi, ya, au najasihi au rijsihi. Menyamaknya itu telah menghilangkan kotorannya atau najisnya atau keburukannya. Ya. Nah, jadi dari hadis ini maka Rasulullah SAW beliau, jadi hadis ini bukan menafikan najisnya bangkai, ya,
Tetapi hadis ini justru menunjukkan bahwa memang bangkai itu adalah najis. Ya. Hanya saja faktanya itu tempat minum ya yang dikatakan oleh sahabat itu adalah sebagai bangkai atau berasal dari bangkai, itu kenyataannya adalah ia telah melalui proses yang disebut sebagai penyamakan. Ya. Jadi proses penyamakan. Nah, maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa proses penyamakan itu akan menghilangkan kotoran ataupun najis. Nah, sehingga kulit bangkai itu yang sudah disamak atau sudah melalui proses penyamakan, maka hilanglah najis darinya. Ya. Karena Rasul mengatakan yadhabu bi khabsihi ya au najasihi. Jadi yadhabu. Jadi najisnya itu hilang. Ya. Nah, dan hilangnya itu adalah setelah disamak. Maka sabda Rasul ini menunjukkan bahwa sebelum disamak, maka posisinya sebagai bangkai itu berarti ada najisnya yang itu tidak hilang. Nah, sehingga dari sini akhirnya difahami bahwa bangkai ya maitah itu statusnya itu adalah atau dihukumi sebagai najis. Ya, lanjut. Nah, apa itu bangkai? Jadi yang terkategori bangkai itu pertama itu adalah hewan halal yang dimakan. Jadi hewan yang halal dimakan yang dia mati tanpa disembelih. Ya. Jadi hewan halal dimakan itu mati tanpa disembelih, maka menjadikan ia itu dihukumi sebagai bangkai. Maka jika misalnya ada sapi, ada kerbau, ada unta misalnya nyebrang jalan, kemudian tertabrak mobil atau motor atau sebagainya, kemudian binatang tadi mati tanpa sempat disembelih, maka ia dihukumi sebagai bangkai, ya, sehingga dia haram dimakan dan dia itu status hukumnya itu adalah najis. Nah, yang kedua yang termasuk bangkai itu adalah hewan yang haram dimakan, ya, yang kemudian mati. Jadi kalau ia haram dimakan kemudian mati, maka ia terkategori sebagai bangkai, baik disembelih maupun tidak disembelih. Karena disembelih maupun tidak disembelih itu tidak mengubah statusnya sebagai hewan yang haram untuk dimakan. Ya, sehingga dia dihukumi sebagai bangkai dan hukumnya adalah najis. Nah, yang ketiga yang termasuk bangkai itu adalah bagian tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup. Ya, jadi kalau ada hewan yang masih hidup, misalnya sapi, kemudian telinganya dipotong, maka telinga yang dipotong itu dihukumi sebagai bangkai. Ya, dan ia hukumnya adalah najis. Ya, statusnya adalah benda najis. Ya, nah jadi kalau dipotongnya itu ketika sapinya itu masih hidup. Kalau sapinya sudah meninggal atau sudah mati, ya sudah disembelih, maka dia tidak terkategori sebagai bangkai. Nah, dalilnya berikutnya ini adalah yang diriwayatkan dari Abu Waqid Al-Laisi, ya, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, lanjut hadis berikutnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, makuti aminal bahimah, jadi apa-apa yang dipotong dari hewan ternak, ya, wahiyah hayatun, sementara hewannya itu masih hidup, fahiyah maitatun, maka ia itu adalah bangkai. Ya, maksudnya yang bagian yang dipotongnya itu terkategori sebagai bangkai. Lanjut. Nah, yang dikecualikan dari bangkai itu adalah yang pertama tulang dan bulu serta bagian tubuh yang disamakan dengan keduanya, yakni gading, gigi, tanduk, ya, bulu unta, ya, bulu domba. Nah, itu dikecualikan dari bangkai. Ya. Nah, sehingga ia dihukumi suci. Nah, yang kedua yang dikecualikan dari bangkai itu adalah kulit yang disamak, ya.
ini juga dihukumi sebagai suci, bukan najis. Nah, kita akan lihat beberapa dalilnya yang menunjukkan bahwa dua kategori ini dikecualikan dari bangkai. Lanjut. Diriwayatkan dari Sauban bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ya Sauban, istari li Fatimata qiladatan." Ya, wahai Sauban, belikanlah ya bagi Fatimah qiladatan, kalung, bin asobin wasiwaroini min ajin. Itu kalung dari otot dan 2 gelang dari gading. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa gading itu tidak terkategori sebagai najis, ya, karena benda najis itu nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu hukum terkait dengan benda najis. Yang jelas atau secara umum yang namanya benda najis itu tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan, termasuk diperjualbelikan, ya, atau digunakan misalnya menjadi peralatan atau apapun. Nah, sehingga ketika Rasul itu membolehkan untuk jual beli, maka benda tadi itu dihukumi atau ini menunjukkan bahwa gading dalam konteks hadis ini itu bukanlah termasuk najis. Ya, jadi dia tidak terkategori sebagai bangkai. Lanjut. Nah, sementara ya terkait dengan bulu, ya bulu domba, bulu unta, kemudian bulu kambing, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 80, "Wa min aswafiha wa awbariha wa as'ariha asasan wa mata'an ila hin." Dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing itu alat-alat rumah tangga dan perhiasan, ya, yang kamu sukai sampai waktu tertentu. Nah, jadi kebolehan untuk menjadikan ya bulu domba, bulu unta, bulu kambing itu adalah alat-alat rumah tangga dan perhiasan, ya, maka itu menunjukkan bahwa bulu-bulu ini tidak termasuk atau tidak terkategori sebagai najis, ia tidak terkategori atau dihukumi sebagai bangkai. Jadi kalau ada tadi misalnya ada domba, ada unta atau kambing misalnya yang tertabrak misalnya kendaraan di jalan misalnya kemudian mati, maka masih ada bagian yang bisa dimanfaatkan ya tanpa melalui proses, yaitu bulu-bulunya. Jadi bulu-bulunya itu bisa langsung dimanfaatkan dan dia tidak terkategori sebagai najis. Lanjut. Ya. Sementara ini adalah dalil terkait dengan penyamakan, yaitu proses yang merubah bangkai, dalam hal ini adalah kulit, itu sebagai yang awalnya itu najis kemudian dihukumi suci. Ya, jadi intinya adalah bahwa di dalam hadis ini ada domba yang mati, gitu ya, tanpa disembelih dan yang menjadi bangkai. Ya, maka kemudian Rasul bersabda, "Lau akhadtum ihabaha," seandainya kalian mengambil kulitnya. Kemudian kalau mereka berkata, "Innaha matah," sesungguhnya ya ini adalah bangkai ya Rasul. Qala Rasulullah SAW, maka kemudian Rasul bersabda, "Yutahhiru hal ma'u wal qarad." Air dan korot akan mensucikannya. Ya, jadi ini yang dikatakan sebagai proses penyamakan. Ya, lanjut. Berikutnya itu adalah benda yang berasal dari manusia dan hewan yang terkategori sebagai benda najis, yaitu darah yang mengalir. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Fatimah binti Abu Ubais datang menemui Nabi, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang wanita yang terus mengeluarkan darah sehingga aku tidak bisa suci. Apakah aku harus terus meninggalkan sholat?" Maka Rasulullah kemudian bersabda, "Faqala la innama dzalika irqun." Tidak, sesungguhnya itu adalah penyakit. Walaysa bil haidah, dan ia bukanlah darah haid. Fa idza aqbalatil haidah fada'i sholat. Ya, jika datang haid maka tinggalkanlah sholat. Wa idza adbarat
Tapi jika telah hilang atau telah berlalu masa haid, fa'agsil angkadama wassalah, maka cucilah darah itu dan sholatlah. Nah, jadi perintah untuk mencuci darah itu menunjukkan bahwa darah itu dihukumi sebagai najis. Lanjut. Ya. Pengecualian dari darah itu adalah sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ukhilat lana maitatani wa damani." Jadi ini pengecualian bangkai, juga pengecualian darah. Ya. Artinya ini adalah bangkai dan darah yang tidak terkategori najis. Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ukhilat lana maitatani wa damani." Telah dihalalkan ya bagi kita itu 2 bangkai dan 2 darah. Fa'amal maitatani, adapun 2 bangkai gitu ya, yang dihalalkan bagi kita adalah falhutu wal jaradu, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Ya, makanya ikan itu kita nggak perlu sembelih. Ya, mau ikan itu matinya ketabrak mobil tadi ya, misalnya nyebrang jalan ketabrak mobil, atau matinya karena keluar dari air misalnya, ya, yang jelas bukan mati karena tenggelam, ikan misalnya. Nah, karena ikan ya, nah maka itu nggak perlu disembelih, ya, dan dia tidak terkategori sebagai najis, ya. Sehingga kalau kita nangkap ikan misalnya nggak perlu disembelih dulu, ya. Dan walaupun dia mati, maka dia tidak dihukumi sebagai bangkai. Nah, begitu juga dengan belalang, ya. Nah, termasuk bangkai yang tidak terkategori atau hewan mati yang tidak terkategori bangkai itu adalah hewan yang tidak punya aliran darah, ya. Jadi contohnya misalnya adalah lalat, ya. Jadi dia tidak terkategori sebagai najis, ya, karena makanya kan ada hadis yang jika di dalam minuman kita itu masuk lalat, maka celupkan. Gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ia tidak terkategori sebagai najis. Wa madamani, adapun 2 darah ya, yang dihalalkan bagi kita, fal kabidu wa tihalu, yaitu hati dan limpa. Ya, jadi hati itu dihalalkan, maksudnya ia tidak terkategori sebagai najis. Lanjut. Nah, yang terakhir itu adalah yang ia bukan berasal dari manusia, bukan berasal dari hewan, itu adalah khamr. Ya, jadi khamr itu dihukumi sebagai najis. Ini dalilnya sama ya, hadis terkait dengan haramnya babi. Ya, jadi Abu Sa'labah yang punya tetangga tadi ya, ahlul kitab, yang masak babi kemudian juga minum khamr, maka perintah Rasul adalah kalau nggak mendapatkan kuali ataupun bejana yang lain, maka cucilah atau basuhlah dengan air, baru kemudian gunakan untuk makan dan minum. Nah, ini menunjukkan bahwa khamr itu termasuk najis atau dihukumi sebagai najis, nah sehingga harus dicucikan. Nah, ini adalah beberapa najis yang di tengah-tengah para ulama secara umum tidak terjadi perbedaan pendapatnya bahwa benda-benda ini itu terkategori sebagai najis. Ya. Nah, jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya nanti silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan, kita buka tanya jawab. Ya. Jadi supaya 2 arah ya, saya nggak ngomong terus, menyampaikan terus. Saya nggak tahu ini teman-teman pada nyimak atau pada tidur. Enggak ya, insya Allah ya. Nah, jadi silakan saya kembalikan kepada Mas Roni ya, silakan kalau ada dari teman-teman yang lain ada yang ditanyakan. Ya, silakan.